Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manyo Turtle. Oke, video kali ini gue nggak akan setup kandang, nggak akan review reptil, nggak akan unboxing reptil juga. Video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana cara merawat kura-kura. Soalnya banyak banget yang nanya untuk pemula tuh gimana cara perawatan kura-kuranya, terus apa aja yang harus dilakuin ya. Oke, jadi video kali ini gue akan bahas itu semua, dan untuk pemula khususnya. Jadi yang pertama itu kita harus punya kandang. Jadi kita tuh sebelum kita memelihara hewan, kita harus pikirin dulu kandangnya mau seperti apa, mau ditaruh di mana, mau bagaimana gitu. Nah, untuk pemilihan kandang sendiri itu kita lihat dari ukuran kura-kuranya. Ukuran kura-kuranya baby ya masih bisa pakai box, donat, atau akuarium yang kecil yang kayak gig gitu. Nah, kalau ukuran yang gede-gede kalian bisa pakai kontainer yang gedean juga boleh. Pokoknya sesuai aja dengan ukuran sama budget kalian. Terus yang kedua itu dari makanan. Kita harus prepare juga dengan makanan kura-kuranya. Dan untuk pemilihan makanan sendiri kita harus tahu dulu nih apa aja yang kura-kura inginkan. Jadi yang pertama tuh biasanya makanan kura-kura tuh ikan, bisa ikan hidup atau ikan mati yang ukurannya sesuai dengan ukuran kura-kura ini maksudnya. Terus ada udang-udangan, ada udang basah, ada udang kering, terus ada pelet. Nah, 3 itu kayaknya udah cukup buat buat makanan kura-kura. Dan kalau dibilang yang terbaik yang gimana, kita bisa pilih kayak udang, itu bagus banget buat memberi buat cerahin tempurung atau dadanya gitu. Terus dan untuk pelet sendiri itu sebenarnya udah bagus, karena pelet itu udah memiliki kandungan kayak protein, terus vitamin di peletnya. Boleh kalian di mix juga untuk makanannya. Bisa dicampur langsung atau selang-seling gitu. Hari ini kasih makan pelet, misalnya pagi ini makan pelet, terus siangnya makan udang, malamnya bisa ikan gitu. Nah, untuk ikan hidup tuh bagus buat naluri berburunya bagus buat kura-kura ya, kalau buat ikan hidup. Nah, yang ketiga itu kita harus tahu gejala atau penyakit kura-kura sendiri. Di sini gue bakal ngejelasin. Yang pertama tuh yang sering banget itu jamur. Jamur itu seperti kayak di kulit kura-kura tuh yang jendol putih gitu, atau di kuku-kukunya tuh sampai putus kukunya. Nama itu jamur untuk penyakitnya. Nah, untuk jamur sendiri itu bisa terjadi dari sisa-sisa makanan, terus dari air yang kotor gara kotoran tercampur gitu. Jadi kalau kalian punya kura-kura yang sakit, di dalam satu wadah, misalnya wadah itu kalian isi kura-kura 5 ekor dan ada 1 ekor yang kena jamur, lebih baik kalian pisah dulu. Kita rawat dulu untuk kura-kura jamuran ini, karena bisa terjadi menular dan akhirnya pada jamuran semua dan akhir pada mati gitu. Dan untuk obat jamur biasa sih untuk saya pakai antiflavin yang kuning itu tuh. Kalau untuk perawatan jamur biasanya saya kasih 3 hari sekali kayaknya, 3 kali sehari ya, untuk perawatan rutinnya, dan sambil dijemur pastinya, karena buat matahari itu penting banget buat kura-kura, karena buat melancarkan pencernaan mereka. Terus penyakit yang kedua tuh kayak white spot itu terjadi karena kandungan air itu terlalu banyak mineral dah, jadi tempurungnya kayak ada bercak putih-putih gitu. Terus yang ketiga
mata merem. Nah, banyak yang bilang kura-kuranya merem itu kenapa? Kalau saya sih itu langsung saya kasih kayak ngejemur matahari, itu bakal melek sendiri untuk yang merem. Dan terus kayak kalau nggak ada matahari bisa pakai lampu. Nggak mau makan juga kadang-kadang. Nah, kalau nggak mau makan tuh pastinya pencernaan dia tuh buruk gitu, makanya itu langsung kita jemur biar dia bisa melancarkan pencernaan si kura-kura itu. Nah, oke, tadi kita udah bahas 3 ya. Yang pertama itu wadah, yang kedua makanan, dan 3 perawatan atau gejala-gejala yang terjadi pada kura-kura. Yang keempat, pemilihan kura-kura untuk pemula. Kebanyakan orang pada milih kura-kura Brazil karena harganya murah, tapi kura-kura Brazil itu agak susah juga untuk dirawatnya, karena itu yang sering penyakitnya tuh sering jamur, mata merem, terus white spot tuh sering banget tuh di kura-kura Brazil. Kalau gue sendiri sih untuk kura-kura pemula itu lebih enak itu kura-kura Ambon. Kenapa kura-kura Ambon? Karena dia biasanya Ambon tuh dapat dari lokal, jadi itu dia lebih mudah beradaptasinya. Ke Brazil itu biasanya kita impor juga dari luar negeri ke sini, jadi dia perlu adaptasi gitu. Dan kenapa kura-kura Ambon? Yang pertama tuh dia makannya juga gampang. Dia tuh termasuk kura-kura yang benar-benar kuat gitu loh. Kita kasih wadah, air, terus makan, kasih pelet, langsung dimakan. Dan kayak gue rasa sih nggak perlu dijemur juga sih, soalnya dari pengalaman gue juga tuh kura-kura Ambon tuh ya benar-benar kuat gitu ya. Tapi untuk babynya ya kita harus benar-benar sering dijemur pakai matahari untuk baby. Nah, kalau untuk indukan kan dia udah kuat banget. Sebenarnya baby juga udah kuat juga sih. Saya juga pertama kali saya miara kura-kura itu Ambon, dan itu 2016, dan sekarang masih ada di bawah. Itu kura-kura pertama, jadi masih hidup sampai sekarang. Dari baby, dari ukurannya segini nih, segitu, sampai sekarang masih ada. Itu kura-kura pertama di Manyo Turtle, dan belum jadi pedagang juga. Itu kura-kura pertama di Manyo Turtle, dan sampai sekarang masih ada. Dan ukurannya itu ya lama juga. Sekarang mungkin ukuran udah 15 cm, baru 15 cm itu udah berapa tahun ya? 18 dari gue beli tuh 2018 dah. 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahunan. Dibilang kuat sih, dari ibaratnya air kotor dia tetap hidup. Bukan maksud dari bodo amat gitu, tapi kadang-kadang kan saya kerja juga, jadi nggak sempet bersihin air tiap hari. Jadi bener itu alasan lagi males aja sebenarnya. Terus apa lagi ya? Ya itu sih yang paling enak tuh kura-kura Ambon untuk pemula, benar pemula, dan nggak mau repot. Dan tapi kalau untuk belajar itu lebih bagus buat kura-kura Brazil. Jadi itu kalian tuh bisa tahu gimana cara perawatan kura-kura baby Brazil, gimana cara nanganin kalau dia penyakit atau susah makan. Nah, kalau kalian bisa bisa survive kura-kura Brazil itu sampai sekarang, itu kalian bisa lanjut ke kura-kura yang lebih eksotik lainnya gitu, kayak kura-kura yang sebangsa dengan Earth Strider gitulah. Terus apa lagi ya? Nah, untuk perawatannya yang terutama tuh sebenarnya tuh air itu harus bersih. Harus bersih, harus benar-benar bagus lah buat kesehatan kura-kura itu sendiri. Karena dari air itu, karena kura-kura itu hidupnya di air, jadi itu benar-benar diperhatiin dari airnya. Kalau misalnya udah kotor karena makan, langsung aja ganti. Pada resiko bau penyakit, karena sisa makanan itu tuh
yaitu penyebabnya penyakit bakteri, jadi tumbuhlah jamur di tubuh kura-kuranya. Ya udah kayak gitu aja sih untuk penanganannya. Jadi tuh yang kalau untuk pemula banget yang ibaratnya nggak mau repot pelihara, nggak mau ribet buat treatmentnya, itu yang pertama tuh kura-kura Ambon. Dan terus untuk mau belajar pelihara kura-kura tuh yang ibaratnya yang pro tuh kalian bisa pakai kura-kura Brazil kayak gitu. Terus untuk apa namanya, air harus bersih, kandang harus sesuai dengan ukuran, jangan kandangnya kecil ukurannya gede terus banyak isinya tuh sumpah. Terus makanan, nah kalian pilih-pilih makanan yang baik buat kura-kura lah. Kalau bisa kalian ya riset dulu lah isinya, kandungannya apa aja, terus dicobain dulu ke kura yang mau makan apa kagak. Yang paling penting tuh kura-kura mau makan, itu udah bagus banget lah, jadi dia nggak gampang mudah sakit gitu. Yang paling ribet kan kalau udah susah makan, dikasih apa aja nggak mau makan, tuh udah pusing banget sebagai kiper. Tapi ini buat apa namanya teman-teman gue yang ibaratnya nanya-nanya tentang gimana cara miara kura-kura. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalian kalau ada ditanyain apa gitu langsung aja komen, bang gimana sih cara merawat ini, gimana cara ini bagus nggak buat kura-kura, ya tinggal komen aja. Insya Allah saya bakal balas satu persatu komen kalian. Dan jangan lupa di subscribe channel ini biar channel bisa berkembang, biar bisa sharing juga ke kalian gitu, dan ngebantu pemasukan Manyotato pastinya. Dan ntar lagi ini udah bakal 700 subscriber. Masih ada berapa lagi, 300 subscriber lagi buat dimonetize. Jadi gue minta dukungan kalian buat subscribe channel ini biar bisa dimonetize pastinya. Oke, jadi see you.